Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ijtaba min safwati ibadihi sabatal haqqi wa ahlas sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tafaddulan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilihi wa nasharu syari'atahu ila jami'il amkinati wal azminah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ulama, para asatidzah, wabil khusus para habaib yang selalu kami taati fatwa dan nasihat-nasihat beliau yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Yani yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus Pak Lurah tadi, mana Pak Lurah? Sudah pulang. Penggantinya Pak Lurah. Yang kami hormati sahabat-sahabat, teman-teman dari pengurus NU baik tingkat cabang, pengurus cabang NU Jakarta Selatan, pengurus NU tingkat kecamatan atau MWC, serta pengurus NU tingkat ranting yang tidak saya sebut satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya. Banser mana Banser? Alhamdulillah, halo Banser. Gagah bener Banser ini. HP-nya 2 tapi pulsanya nggak ada. Tapi insya Allah Banser ini mulia, insya Allah, walaupun ngerokok belinya tetap eceran. Betul nggak? Nah, ngaku ini namanya jujur kacang hijau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Limadza ihtafalal muslimuna dzikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang Islam tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa itu, Pak? Walaupun waktunya sudah lewat dari bulan Maulid, tidak pernah berhenti, betul Pak? Ini bulan apa ini? Kayaknya sudah mau bulan Ramadan. Pertama, karena li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtafala maulidahu, telah memperingati hari lahirnya. Dari mana? Kadang-kadang orang sekarang kan tanya dalilnya mana, betul gak Pak? Kita ini sholat, baca zikir aja kadang-kadang ada yang nanya dalilnya mana. Lah kamu habis sholat buka HP aja nggak apa-apa, betul nggak? Habis sholat baca HP dosa apa enggak? Enggak apa-apa kan Pak ya? Ini habis sholat zikir aja pakai cari dalilnya gitu kan.
Dalilnya dari hadis sahih an Abi Qatadah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila ditanya tentang apa? An saumi yaumil isnain, ditanya tentang puasa hari Senin. Mengapa Nabi ini setiap hari Senin puasa? Nabi menjawab, fihi wulidtu, karena pada hari Senin wulidtu, aku dilahirkan. Oleh karena itu Nabi setiap hari Senin kok puasa, karena apa? Karena hari Senin Nabi lahir atau dilahirkan. Itu sebabnya Nabi memperingati hari lahirnya dengan cara mengerjakan puasa. Jadi Nabi sendiri merayakan Maulid tapi dengan puasa. Yang kedua, kenapa kita memperingati Maulid? Li'annana atau li'annal muslimina, karena orang-orang Islam semua ini adalah yuhibbunahu hubban, betul-betul mencintai Nabi. Ini ada ibu-ibu apa enggak nih? Ya, banyak. Bu, ini ada suara enggak ada rupa. Ada suara enggak ada rupa, diantaranya apa Pak? Kentut. Ada suara enggak ada rupa. Halo Bu. Kalau ditanya ibu-ibu mencintai istri, mencintai suaminya enggak Bu? Pasti mencintai suami. Kalau kita ditanya apakah kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan jawab mencintai Nabi. Tapi cinta itu tidak hanya dalam kata-kata. Dalam kitab Nasaihul Ibadi ala sabilir rasyadi dijelaskan sidqul mahabbah ala salasi khisalin. Kebenaran cinta itu dibuktikan dengan 3 perkara. Bener nggak ibu-ibu cinta sama suaminya? Itu harus dibuktikan melalui survei. Sekarang ini musimnya musim survei. Ada yang surveinya bener, ada yang setengah bener, ada yang enggak bener. Yang penting survei. Tapi ini survei betul-betul apakah nyata apa tidak. Apa katanya? Orang yang betul-betul cinta adalah ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi, lebih memilih omongan orang yang kita cintai, mendengarkan omongan-omongan orang yang kita cintai daripada omongan orang lain. Bu, kira-kira kalau suami sedang ngomong, ibu-ibu dengerin apa enggak? Dengerin, alhamdulillah. Tapi itu dulu. Kapan Pak? Dulu. Yang nyengir ini pengalaman. Dulu suami ngomong, istri dengerin. Tapi dulu. Begitu punya anak 2, suami ngomong didengerin apa kagak? Ya kadang-kadang didengerin, kadang-kadang enggak. Begitu anaknya banyak, rezekinya seret, suami ngomong panjang kali lebar, didengerin apa kagak? Ngomong no sama ember.
Ada nggak yang begitu ibu-ibu? Mana orang ibu? Insya Allah ibu-ibu kita ini ibu-ibu solihah. Ibu-ibu Indonesia ini orang-orang baik-baik Pak. Amin. 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 Saya ini pernah ditanya dan pernah nanya. Pertama nanya sama supir orang Arab Pak. Saya tanya begini, Bang, saya mau ngajak ngomong babakan politik, mau nggak Bang? Orang di Mekah takut ngomong politik Pak. Kalau di Indonesia, kalau nggak ngomong politik kayaknya nggak masuk surga tuh. Sampai pengajian juga ngomongnya politik, betul nggak? Apalagi musim politik kayak sekarang, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua tiap hari ngomong, ngaji saja 90% itu kiai ngomongnya politik. Ternyata di Mekah orang diajak ngomong politik nggak mau. Akhirnya saya ajak ngomong tentang babakan perempuan. Masya Allah, itu supir taksi orang Arab senengnya minta ampun diajak ngomong tentang perempuan. Kalau begitu sama dengan orang Lenteng Agung. Betul nggak Pak? Kalau diajak ngomong tentang perempuan, insya Allah. Saya tanya bapak-bapak yang jadi supir taksi, Pak, kalau di Arab orang mau menikah laki-laki banser kayak begini nih, mau menikah kira-kira mas kawin yang paling kecil berapa? Dia jawab kurang lebih sekitar 20-25 ribu real. Itu duit cukup untuk beli mobil bagus walaupun second Pak. Jadi mas kawin terkecil adalah seharga mobil. Saya tanya lagi, cuman itu aja? Enggak katanya, harus menyediakan rumah dan isinya, itu yang repot katanya. Tiba-tiba supir taksi tanya balik kepada saya, Bapak orang mana? Orang Indonesia. Indonesianya mana? Jakarta. Kalau di Jakarta mas kawin paling kecil berapa Pak? Waduh, kasih tahu apa enggak nih? Saya jawab aja diplomatis Pak, itu duit 25 ribu real. Kalau buat mas kawin di Indonesia, Bapak bisa nikah 4 kali saya bilang. Langsung kata supir taksi, Bapak alamatnya apa? Alamatnya mana? Maksud lo ngapain tanya alamat? Mau ke Jakarta? Di Jakarta ini mas kawin, Masya Allah, kadang-kadang tidak enak didengar itu. Saking sedikitnya Pak. Tapi karena Indonesia ini orangnya pinter, campur, cerdik, diakali itu Pak. Mau mas kawin kecil akhirnya supaya kelihatan bagus, apalagi orang kebagusan supaya agamis kelihatannya, diganti uang yang kecil tadi dibeliin seperangkat alat sholat. Betul nggak? Padahal zaman dulu tuh nggak pernah nemu saya. Ya, mana ada orang mas kawin, namanya aja mas kawin, kok seperangkat alat sholat juga kagak loh. Bener nggak? Sholat kagak, mas kawinnya seperangkat alat. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat. Kira-kira berapa duit Pak? Bu, 500 ribu cukup nggak buat beli mukena? Sajadah 500 ribu, kalau dibeliin emas dapat berapa gram tuh? Ya, setengah gram. Itu pun bukan 24 karat, 4 karat bukan, emas yang 1 karat alias sekarat. Tapi alhamdulillah ibu-ibu Indonesia nerima apa kagak?
atau diselamatkan dengan seperangkat alat sholat? Kalau enggak pada nganggur nih. Saya tanya lagi ibu-ibu, hei ibu-ibu, halo. Kira-kira dulu waktu nikah sudah disediain rumah apa belum? Boro-boro, potongan begini. Ada yang nekat modal kolor doang. Betul nggak? Apalagi orang Jawa, sengaja nikah sama orang Betawi supaya dapat kontrakan. Bener nggak nih? Mana orangnya Pak? Pengalaman ini jujur. Dapat kontrakan minimal gratis. Itulah perempuan Indonesia. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya tadi itu yang disebutkan Kiai Ahmad Yani. Ya, jadi an-nisa'u kulluhunna ya yadkhulna al-jannata illa man aba. Kira-kira semua perempuan itu bakal masuk surga kecuali yang enggak mau. Sama dengan saya ngomong orang Betawi itu semua NU. Bahasa Arabnya al-batawiyuna kulluhum nahdhiyun illa man aba. Tadi saya nirukan ada illa man aba itu. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa. Nah, saya ganti redaksinya al-batawiyuna kulluhum. Orang Betawi itu semuanya nahdhiyun NU. Illa man aba, kecuali yang enggak mau tahlilan, yang enggak mau manakiban, yang enggak mau maulidan. Itu illa man abba itu. Mana yang aba-aba tadi? Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau kita ini mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mendengarkan bacaan sholawat tadi sudah disampaikan oleh Ki Ahmad Yani. Ini ada rebananya, mana yang mukul? Halo, ayo panggil sini, adik-adik. Nanti kita baca sholawat 15 kali. Saya ceramah 15 menit diselingi sholawat. Berarti 15 kali 15. Berapa menit itu? Banyak. Iya, sampai jam 2. Siap? Sayanya nggak siap. Ayo mana? Ini sambil nunggu Habib Lutfi kalau hadir. Saya akan menyampaikan lagunya Habib Lutfi sebagai gantinya. Siap? Siap? Oi, mana? Padang bulan padange koyo rino. Oi, rembulane sing awe. Nah, siap nih. Ayo. Jam 2 nih. Siap? Padang bulan padangi koyo rino, rembulane sing
Tunggu habis tuh. Udah betul, udah belum untuk petasan? Udah? Oke. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih memilih mendengarkan sholawat Nabi daripada yang lain. Man sholla alayya sholatan, man utawi sapane wong iku sholat bersolawat sopo man, barang siapa yang bersolawat alayya atasku, kata Nabi, sholatan sekali, baru sekali nih, sallallahu biha alaihi asyra, Allah akan bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma sholli Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, wa fi riwayatin, dalam riwayat bacaan lain boleh dibaca wa malaikatuhu, dibaca rofa. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah yusalluna ala, kata anak-anak santri di pesantren, kalau ada kalimat sholat, fa'ilnya, subjeknya itu Allah, pertama mempunyai arti memuji. Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya Allah memuji Tadi yang nomor 2 sudah disebutkan oleh Kiai Ahmad Yani. Yang nomor 2 maknanya ketika Allah bersolawat kepada kita, artinya Allah memberikan rahmat kasih sayang. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayang, insya Allah walaupun rezekinya sebatok, tidurnya ngorok, alhamdulillah, insya Allah. Jangankan Allah, ini model suami kalau benar-benar sayang kepada bini, bu, halo, baru ngomong, bang, besok hari Sabtu mau ke Tanah Abang, tenang aja, nih saya kasih duit, gak usah banyak-banyak, 20 juta aja. Alhamdulillah, maunya dia. Bu, ini suami baik-baik tuh. Ya. Saya mau tanya ibu-ibu sekarang, biaya hidup naik apa kagak? Beli beras naik apa enggak? Minyak naik apa enggak? Uang bulanan naik apa enggak? Kagak. Nih, gantian. Kalau tadi ngomongin ibu-ibu, nih ngomongin bapak-bapak. Woi, bapak-bapak, saya kasih tahu barang-barang naik, ternyata uang bulanan kagak naik. Kalau pidato kayak begini senang banget ibu-ibu. Sebetulnya saya mau ngomong, Pak Kiai, alhamdulillah sudah diwakili Pak Kiai komisi ya. Kalau Allah bersolawat kepada kita, artinya Allah memberikan kasih sayang. Baru sekali solawat, Allah akan memberikan 10 kasih sayang. Bagaimana kalau solawat sering-sering? Wah, ini yang tiap hari solawat.
Betul? Betul? Raqqat aynaya syauqan wa li taibata dharafat fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu rifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah saya kurangi 10 aja ya, jadi masih kurang 8. Tunggu di sini baru 2. Ayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Kalau kita ini betul-betul cinta kepada Nabi, lebih memilih duduk bareng dengan orang yang kita cintai daripada duduk bareng dengan orang lain. Kalau kita cinta kepada Nabi berarti lebih senang duduk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada acara dangdutan. Ya, lebih pilih duduk bareng mengikuti maulid yang nomor 3 ayah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi, lebih memilih ridho orang yang kita cintai daripada ridhonya orang lain. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting kalau kita salah, kita cepat-cepat minta maaf. Pak, Bu, kenal Nabi Adam nggak, Pak? Tahu Nabi Adam apa enggak? Tahu. Kenal Nabi Adam apa enggak? Kenalan di mana? Nabi Adam punya istri namanya Siti Sayyidah Hawa, disingkat menjadi Siti. Ya, itu singkatan. Sayyidina disingkat menjadi Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. 3. 4 nih, saya carikan kalimat sidna. Ayo, angkat. Qamarun, sidna Nabi, Qamarun, wa jamilu
taufik wal hidayah nih. Ya. Nabi Adam ini ketika diturunkan oleh Allah di dunia, dipisahkan oleh Allah kurang lebih 100 tahun. Lama apa sebentar, Pak? Lama apa sebentar, Bu? Lama aja apa lama banget? Lama banget. Lama banget 100 tahun. Saya mau tanya sekarang sama bapak-bapak, tapi ibu-ibu nggak usah jawab, ya Bu. Ini pertanyaannya khusus kepada bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Halo juga. Saya mau tanya, jawab yang jujur, Pak. Seandainya Pak, istri bapak hilang 6 bulan, sudah dicari kemana-mana, lewat TV, lewat radio, nggak ketemu-ketemu. Pertanyaannya dengerin, kira-kira apa yang akan bapak lakukan? Oh, kawin lagi, dengerin. Orang istrinya masih ada aja nekat. Dengar, Bu, kawin lagi. Nabi Adam mau kawin dengan siapa, Pak? Waktu itu nggak ada manusia. Manusia hanya Nabi Adam dan Siti kawin lagi. Nabi Adam dan istrinya tiap hari berdoa minta kepada Allah. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau dengar orang doa jawabnya apa, Pak? Jawabnya apa, Pak? Kalau ada orang dengar baca doa jawabnya amin. Kalau dengar orang baca Quran jawabnya Allah. Apalagi orang NU baca Quran jawabnya Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum nalikane dipun waosaken apa Al-Qur'an pastami mongko merdi ngrungokaken panjenengan lahu maring Al-Qur'an. Lakone napa Pak Mantep? Al-Qur'an mengatakan, ya, wa idza quri'al Qur'anu, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an fastami'u. Kalau anak santri Jawa Tengah, Jawa Timur memberi makna merdi. Apa itu merdi? Jangankan orang Betawi, anak Betawi, orang Jawa aja bingung. Mana orang Jawa, mana orang Jawa? Ayo angkat tangan. Coba angkat tangan. Lo tahu kagak merdi? Boro-boro. Dicari di kamus juga jarang ketemu merdi. Apalagi anak Jakarta ngaji di Jawa Tengah, merdi ditulis, merdi kok meridi. Lu ternyata nanti kalau udah kelas 5 sudah ngaji ilmu shorof, tahu itu. Sami ayasma'u isma'u itu ternyata beda dengan kalimat istama'a istami'u fastami'u. Kalau sami ayasma'u dengarkan, kalau dengar ya kita harus mendengarkan. Tapi kalau istama'a istami itu mempunyai faedah litaklif, ifta'ala yafta'ilu, istama'a yastami'u itu mempunyai faedah litaklif, wajib memaksakan mendengarkan. Karena harus wajib memaksakan kita menjawab kalimat Allah.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah. Amin. Ini doanya Nabi Adam dan Eva. Dua-duanya ada. Tadi kan saya udah ngomong. Kalau baca Quran jawabnya oh. Kalau dengar baca doa, coba ulangi lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah. Kalau baca Quran jawabnya Allah. Ini bapak-bapak ngaji apa ngantuk? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana zalamna, ya Allah kami telah berbuat zalim anfusana terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, manakala engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami tergolong orang-orang yang rugi. Jadi yang diminta oleh Nabi Adam dan istrinya cuma dua. Pertama adalah ampunan Allah, yang nomor dua adalah kasih sayang Allah. Di saat tahun politik ini bangsa Indonesia harus memperbanyak kalimat istighfar dan memperbanyak sholawat, supaya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah memilih pemimpin, betul nggak? Insya Allah orang yang rajin baca sholawat istighfar akan dibukakan hatinya. Dalam bahasa agama, memilih dengan kacamata basiroh, penglihatan bukan memilih karena bisyarah. Tahu bisyarah? Tahu bisyarah? NPWP. Tahu NPWP? Nomor piro, wani piro. Ada nggak? Nomor piro? No. Nomor piro wani? No. Kalau orang minta dipilih ngasih duit, nanti dia hitung-hitung tuh, dia habis berapa. Kalau bisa ketika dia jadi pemimpin, modalnya supaya balik dulu, boro-boro mikirin panjenengan. Betul? Kalau zaman sekarang, semua orang namanya iklan. Iklannya bagus-bagus, betul Pak? Memuji semua, memuji. Oh, calonnya paling bagus. Nah, kita minta kepada Allah supaya dibukakan mata hati kita agar kita memilih sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang mau memilih begini. Oh, dia itu salamnya kurang fasih, tapi salamannya fasih. Tahu nggak Pak ini Pak? Dia itu kalau pidato katanya salamnya memang kurang fasih, tapi salamannya yang fasih.
Mungkin assalamualaikum nggak fasih, tapi gerindelannya yang fasih. Salamnya fasih, tapi salamannya kurang fasih. Ini paham apa enggak, Pak? Nah, bolos. Jadi bukan karena salamannya tadi. Jadi saya ya sebagai ketua NU di DKI meminta warga pengurus NU, mari orang-orang NU menjadi teladan, sama-sama berupaya agar pemilu yang akan datang menjadi pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Kalau pemilunya bermartabat, insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan bermartabat. Tapi kalau kita sebaliknya, karena wani piro nomor piro, ya, kita akan mendapatkan pemimpin yang kurang baik. Jadi tidak hanya karena on syai'un, tahu on syai'un orang Madura, mana orang Madura? On syai'un, cuan, dapat kerudung, nggak perlu tantangan, yang perlu tentengan. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah berapa? Hei. Ya. Kita harus memperbanyak membaca istighfar dan sholawat Nabi. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi jinni ilman nafi'an wa wafiqni amalan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
Ini jam berapa Pak ngomong-ngomong Pak? Kaum muslimin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mengapa orang-orang Islam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad? Tadi baru 2, sekarang yang nomor 3. Karena kita ini ingin mencontoh perilaku, akhlak, junjungan kita Nabi besar Muhammad sebagai uswatun suri teladan yang baik. Pertama, keteladanan sebagai pribadi. Nabi ini kalau sholat ngeliat dulu. Kalau sendirian panjang lama, tapi kalau jamaah jangan lama-lama. Kalau kita mimpin jadi imam, bacaannya lama. Giliran sholat sendiri, kulhu. Langganan kalau nggak kuliah kuliah kulhu. Jadi ada di kampung saya dulu Pekalongan, itu ada imam, tiap sholat ngimamin pasti sholat baca suratnya, kalau enggak kuliah kulhu. Akhirnya dipanggil dia Ustadz Kulhu. Ustadz Kulhu. Nabi ini dalam beribadah tidak terlalu berlebih-lebihan, juga tidak terlalu meremehkan sedikit aja, enggak. Dalam salah satu hadis disebutkan, ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang ke rumah istri-istrinya untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi, untuk menanyakan ibadahnya kira-kira ibadahnya Nabi itu kayak apa? Karena 3 orang itu merasa hebat, Pak. Falamma uhbiru, tatkala mereka dikasih tahu ibadahnya Nabi Muhammad kayak begini, ka'annahum taqalluha, mereka seakan-akan menganggap sedikit. Taqalluha dari kata qalla, qalil. Taqalluha seakan-akan menganggap sedikit. Oh, ibadah Nabi ternyata begitu doang. Ini sok-sokan 3 orang, memang hebat-hebat. Kata yang pertama, ana asumu abadan, saya ini selalu berpuasa terus, nggak pernah tidak puasa kecuali hari-hari yang dilarang. Yang satu lagi adalah saya selalu usolil laila, bangun malam, sholat malam. Pak, kalau malam bangun apa enggak? Ngapain? Insya Allah kencing doa. Ini ada sahabat Nabi setiap malam jarang tidur, malah sholat qiyamul lail terus menerus, Pak. Yang satu lagi yaitu wa'ana, ya. Yang satu lagi tidak nikah, ya. Ana a'tazilun nisa, menghindar dari perempuan, wala atazawwaj, dia tidak mau, tidak
pernah nikah. Saking rajinnya ibadah, nikah itu nggak mau. Memang ulama-ulama terdahulu memang ada, tidak sedikit banyak. Saking rajinnya ngaji dan menulis, menikah itu seakan-akan lupa. Saya ulangi sekali lagi. Dulu banyak ulama, saking rajinnya menulis, saking rajinnya ngaji, ngajar, menikah lupa. Itu ulama dulu. Kalau sekarang saking rajinnya menikah, kalau kiai sekarang saking rajinnya menikah, ngajar ngaji lupa. Jadi kalau ulama dulu saking rajinnya ngajar dan ngaji, menikah seakan-akan lupa. Kalau ulama sekarang saking rajinnya nikah, lupa. Ngajar itu lupa. Ada orangnya? Kualat loh. Begitu Rasulullah tahu itu ada 3 orang yang sok-sokan itu. Apa kata Nabi? Saya ini sebaik-baiknya hamba Allah. Saya ya puasa ya tidak puasa. Saya bangun malam ya kadang-kadang tidur nggak sholat malam. Saya juga menikah. Kata Nabi. Baru ada hadis yang paling populer itu yang paling bawah. Ini tapi paling populer. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa min. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Maksudnya sunnahku apa Pak? Sunnahku itu ya perilaku, kebiasaan, watak, karakter. Jadi memang watak laki-laki adalah itu maksudnya sunnah itu watak. Kalau menurut fikih sunnah itu apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak kena. Itu sunnah menurut fikih. Kalau menurut ulama hukum nikah itu bisa sunnah menurut fikih ya, bisa makruh, bisa wajib. Misalnya ada pemuda duitnya banyak Pak, dia udah pingin nikah, kalau tidak nikah maka akan jatuh perbuatan zina, maka orang ini hukumnya wajib. Tapi kalau ada anak kecil nih, anak kecil begini umurnya 11 tahun, 12 tahun baru balik Pak, duit nggak punya ya masih minta kepada orang tua. Nikah itu makruh, bahkan haram, ngerepotin banyak orang. Kalau nggak nikah kan nggak apa-apa, ya Pak. Kalau nikah malah ngerepotin banyak, makruh itu bisa haram, minimal makruh. Nah Nabi ini dalam beribadah moderat. Maka Menteri Agama sering membuat kegiatan moderasi beragama. Keren nggak nih? Moderasi beragama. Supaya dalam memahami agama, melaksanakan ajaran-ajaran agama itu moderat. Sifat-sifat kita juga sifat-sifat yang moderat. Contoh sifat Nabi, sifat syaja'ah, berani. Itu adalah moderat, pertengahan antara penakut dan membabi buta. Ada orang penakut, ada sebaliknya orang membabi buta. Demo maju, polisi dilawan Pak. Dilawan pakai apa ini? Lempar
batu, Allahu Akbar. Polisi dilempar batu pakai teriakan Allahu Akbar. Itu namanya kalimatu haqqin urida bihal batil, yang digunakan untuk perbuatan Allahu Akbar baik, tapi digunakan untuk melempar polisi. Allahu Akbar. Polisi juga manusia, akhirnya balas polisinya, sami Allahu liman hamidah. Jadi Allahu Akbar dibalas sami Allahu liman, itu moderat namanya. Oleh karena itu kita pertenahan, tidak membabi buta atau penakut, namanya berani pertengahan. Saya sudah dikode jangan lama-lama, insya Allah nggak lama-lama. Tadi sudah berapa? 4, 5. Yang 5 insya Allah tahun yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu. Jawab bingung, Allah apa amin? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Sadaqallahul azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.